Perkenalkan, nama saya Yusafat Scriptura dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2020 dengan NIM 33362000098 akan memaparkan materi yang berjudul Elektrokimia bagian pertama. Definisi elektrokimia. Definisi elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat yang dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Sel elektrokimia. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel galvanik atau sel volta dan elektrolit atau sel elektrolisis. Sel galvanik adalah sel yang menghasilkan tenaga listrik ketika sel mengalami reaksi kimia, sedangkan sel elektrolit adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika tegangan listrik diterapkan. Komponen-komponen sel elektrokimia. Ada elektroda, di mana elektroda terbagi menjadi dua. Yang pertama anoda, dan kedua katoda. Anoda adalah tempat terjadinya oksidasi bermuatan negatif yang disebabkan oleh reaksi spontan. Elektron akan dilepaskan oleh elektroda ini. Yang kedua adalah katoda. Katoda adalah elektroda tempat terjadi reduksi berbagai zat kimia. Komponen selanjutnya adalah konduksi elektrikal. Konduksi elektrikal adalah konduksi arus listrik oleh gerakan ion melalui larutan atau cairan murni. Ion bermuatan positif berpindah menuju elektroda negatif, sementara ion bermuatan negatif bergerak menuju elektroda positif. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Berikut adalah contoh dari sel elektrolisis. Pada contoh ini, larutan yang digunakan adalah larutan NaCl sebagai larutan elektrolit. Lalu digunakan juga dua buah elektroda sebagai anoda dan katoda. Ketika arus listrik dialirkan dari baterai yang ada di atas, maka elektroda akan bermuatan positif dan negatif. Elektroda positif akan menarik ion Cl- dalam larutan, sedangkan elektroda negatif akan menarik ionnya, ion Na+ dalam larutan NaCl. Pada contoh ini, hasil reaksi yang dihasilkan adalah katoda dengan Na+ ditambah E menuju Na endapan. Pada anoda, 2Cl- tanda panah plus Cl2 plus E. Lalu pada total reaksinya adalah 2 NaCl tanda panah 2 Na padatan plus Cl2 gas. Selanjutnya ada aplikasi sel elektrolisis, di mana terdapat tiga contohnya. Cara kerja sel elektrolisis digunakan untuk metode pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Yang kedua, digunakan pada proses penyupuhan logam, menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Yang ketiga, dimanfaatkan untuk proses pemurnian logam kotor. Logam kotor yang diletakkan di anoda, sedangkan logam murni ditempatkan di katoda.
Selanjutnya, ada hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang digunakan. Pada dasarnya, hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Hukum Faraday terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua. Hukum Faraday pertama berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Secara sistematis, hukum Faraday pertama dapat disimpulkan dengan persamaan berikut. W sama dengan Q, di mana W adalah massa zat dan Q adalah muatan listrik. Hukum Faraday kedua. Hukum Faraday kedua berbunyi, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Secara sistematis, hukum Faraday kedua dapat disimpulkan dengan persamaan berikut. W sama dengan ME, di mana W adalah massa zat dan ME adalah massa ekuivalen zat tersebut. Selanjutnya, ada sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung spontan. Pada sel volta, anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Anoda dan katoda akan dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang terhubung oleh jembatan garam. Jembatan garam memiliki fungsi sebagai pemberi suasana netral, grounding, dari kedua larutan yang menghasilkan listrik. Berikut adalah deret volta. Selanjutnya adalah penulisan notasi sel. Berikut adalah aturan-aturannya. Pertama, komponen-komponen pada kompartemen anoda setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan dua setengah sel. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Sebagai contoh, Ni solid dipisahkan dengan Ni2+ aqueous mengindikasikan bahwa Ni padat berbeda fase dengan larutan Ni2+. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Sebagai contohnya, suatu sel volta dengan anoda CO dan katoda inert PT, di mana menjadi oksidasi CO menjadi CO2+ dan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut juga diagram sel. Untuk contoh sel volta di atas, notasi sel dapat dinyatakan sebagai berikut. Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. Atau Zn solid, Zn2+ aqueous dengan Cu2+ aqueous dengan Cu solid. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan dapat berguna bagi kalian para penonton.